Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. 1. Banjir. Manusia hidup di dalam suatu lingkungan yang beraneka ragam antara komponen satu dengan komponen lainnya. Di dalam lingkungan dan manusia itu sendiri terjalin hubungan yang kompleks antara satu dengan yang lain. Hubungan timbal balik terjadi senantiasa mengarah kepada bentuk keseimbangan yang disebut dengan keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem harus terjaga apabila di dalam lingkungan manusia terjadi sesuatu yang mengancam eksistensi manusia yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Maka terjadilah apa yang dinamakan dengan pencemaran lingkungan hidup. Salah satu pencemaran lingkungan hidup adalah banjir, di mana banjir timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari aktivitas manusia, karena pembuangan sampah ke sungai, atau karena penebangan pohon yang tidak terkontrol, atau bisa juga karena pemanfaatan tata ruang yang salah. Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Suripin 2004. Setiap kali terjadi banjir di Jakarta, sering terdengar ungkapan bahwa banjir tersebut merupakan kiriman dari Bogor. Tudingan itu muncul karena hampir semua sungai yang bermuara di Jakarta berhulu di wilayah Kabupaten Bogor, di mana banjir kiriman berarti hujan hanya terjadi di daerah Bogor. Namun, pada kenyataannya hujan terjadi juga di Jakarta dan ditambah dengan pasang air laut. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis, serta pusat pendidikan. Akan tetapi, DKI Jakarta merupakan area yang rawan terhadap bencana banjir, karena kota Jakarta berada di daratan rendah. Menurut catatan sejarah, ibu kota Jakarta telah dilanda banjir dari tahun 1621. Salah satu banjir terparah terjadi pada bulan Februari tahun 1918 di Batavia. Pada saat itu hampir sebagian wilayah Batavia terendam oleh banjir. Bencana banjir yang terjadi selalu menimbulkan dampak buruk yang menyebabkan kerugian bagi manusia pada daerah yang dilanda. Oleh karena itu, upaya penanggulangan banjir merupakan hal penting sebagai upaya penurunan tingkat resiko kerugian, kerusakan, dan korban jiwa. Banjir di Jakarta sudah terjadi sejak kota Jakarta didirikan, dan upaya penanganannya juga sudah dimulai sejak masalah banjir
timbul pada saat zaman Belanda. Padahal sebagai ibu kota dan urat nadi perekonomian Indonesia, banjir di Jakarta akan sangat mempengaruhi arus lalu lintas serta kegiatan perdagangan dan perekonomian. Belum lagi kerugian yang timbul seperti puluhan orang meninggal dunia, ratusan bahkan ribuan rumah rusak, roda perekonomian terhambat, dan tidak berfungsinya sentra-sentra produksi untuk beberapa waktu. Serta penyakit yang timbul kemudian muncul setelah terjadinya banjir. Lalu di sini merupakan faktor dominan yang mempengaruhi banjir. Yang pertama, saluran air yang tidak berfungsi dengan baik karena banyak yang tersumbat, ditutup, dan dijadikan lahan rumah. Yang kedua, tanah yang mempunyai daya serap yang buruk. Yang ketiga, kian meluasnya permukaan tanah yang tertutup atau ditutup. Yang keempat, tingginya sedimentasi yang menyebabkan sungai dan parit cepat mendangkal. Yang kelima, permukaan air yang tinggi. Yang keenam, buruknya penanganan sampah kota serta tidak memadainya infrastruktur pengendalian air permukaan. Yang ketujuh, perubahan atau instabilitas iklim yang disertai badai tropis. Yang kedelapan, degradasi lahan di Jakarta. Ini merupakan data banjir pada tahun 2018 dan 2020, di mana pada tahun 2020 ketinggian serta jiwa yang terdampak mendominasi daripada tahun sebelumnya. Rata-rata ketinggian pada tahun 2020 yaitu 10-350 cm, sedangkan jiwa terdampaknya sebanyak 83.406 jiwa. Korban meninggalnya sebanyak 19 orang, dan jumlah pengungsinya sebanyak 36.445 jiwa. Banjir pada tahun 2020 merenggut banyak korban jiwa, dan juga aktivitas warga lumpuh alias warga menjadi tertahan di rumah masing-masing, hingga komuter lain dan bus Transjakarta tidak beroperasi di beberapa rute. Pada tanggal 31 Desember 2019, Jakarta mengalami curah hujan yang cukup tinggi, mencapai 377 mm ketika perayaan Tahun Baru. Akibat dari banjir tersebut, Perusahaan Listrik Negara atau PLN memadamkan listrik selama sekitar 1 hari guna menghindari terjadinya korsleting. Peran pemimpin daerah dalam penanganan banjir DKI Jakarta. Pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir 2020, Anies dibingkai memiliki kapabilitas dan kepemimpinan yang baik dalam menangani banjir di DKI Jakarta. Karena Anies cepat tanggap dan mau turun lapangan dalam menangani banjir. Kinerja yang dilakukan Anies Baswedan dalam penanggulangan banjir di DKI Jakarta antara lain: 1. Menggerakkan pembangunan sumur-sumur resapan di Jakarta. 2. Memastikan aliran air tidak terhambat. 3. Pengerukan sungai dan waduk. 4. Penggunaan pompa air. 5. Membereskan kiriman dari hulu agar volume air yang masuk daerah Jakarta lebih terkendali. Terus, bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan banjir. Menurut Cohen dan Uphoff 1979, partisipasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. 2. Tahap pengambilan keputusan dan yang dimaksud di sini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. 3. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. 4. Tahap evaluasi. Dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. 5. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Terus, menurut Holil dalam Adi Isbandi 2007 mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain: 1. Partisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. 2. Partisipasi dalam bentuk uang, merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan.
Partisipasi ini dapat berupa sumbangan, berupa uang, tapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan program pembangunan. 3. Partisipasi dalam bentuk harta benda merupakan partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Selanjutnya, ada tata cara meminimalisir dampak banjir di DKI Jakarta. Walaupun sampai saat ini memang belum ada bukti yang meyakinkan bahwa sebuah konsep untuk mengatasi kebanjiran bisa meniadakan sama sekali penderitaan masyarakat awam. Akan tetapi, bertolak dari pengalaman-pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, dan juga Jepang, ada sebuah konsep yang bisa mengurangi dampak kebanjiran. Nah, konsep tersebut disebut integral exohydraulic, semacam perpaduan komponen-komponen ekologi dan fisik hidraulis, serta hidraulis dan morfologi dalam mengatasi kebanjiran. Nah, sebagai langkah awal ini, diperlukan pemahaman tentang kondisi iklim di daerah Jakarta, khususnya karakteristik hujan ekstrim dan prediksi di masa yang mendatang, karakteristik banjir, serta sebuah perangkat yang dapat menggambarkan perilaku atau peniruan aliran banjir yang akan digunakan untuk penerapan suatu pendekatan pengendalian banjir. Berikut ini ada beberapa cara yang mudah dilakukan untuk meminimalisir banjir. Yang pertama, mempunyai taman di rumah. Karena pohon atau tanaman itu kan akan menancapkan akarnya ke dalam tanah. Nah, lubang yang dihasilkan akar tersebut menjadi alur bagi air untuk masuk ke dalam tanah lebih jauh. Yang kedua, mengaplikasikan paving block. Karena paving block ini mampu meresap air dan menyalurkannya ke dalam tanah, sehingga keseimbangan air tanah tetap terjaga dan mampu menopang beban di atasnya. Yang ketiga, sediakan biopori di lingkungan rumah. Maksudnya itu membuat lubang atau sumur resapan seperti got, terutama di lingkungan dengan permukaan tanah yang dilapisi dengan aspal secara dominan. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, rajin membersihkan saluran air. Yang keenam, menjaga lingkungan sekitar. Yang ketujuh, hindari membuat rumah di pinggir sungai, karena bisa menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Yang kedelapan, reboisasi tebang pilih. Pohon yang ditebang ini sebaiknya ada penggantinya. Misalnya, menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang barunya. Nah, hal ini itu ditunjukkan untuk regenerasi hutan dan tujuan hutan agar tidak menjadi gundul. Yang kesembilan, hindari penebangan liar, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Yang kesepuluh, melestarikan hutan dengan cara sistem tebang pilih, sistem tebang tanam, dan memberikan sanksi bagi pelaku penebangan liar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, banjir adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam maupun non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Bencana banjir disebabkan oleh aliran air dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat akibat curah hujan tinggi atau kiriman dari daerah lain. Jika air hujan tidak dialirkan dengan baik, maka akan menggenang dan membanjiri pemukiman penduduk. Banjir juga dapat disebabkan oleh hilangnya ruang hijau karena hutan dan pohon ditebang atau diganti dengan pemukiman penduduk. Akibatnya, tidak ada yang dapat menghalangi aliran air dan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Dampak bencana alam ini sangat besar, termasuk kerusakan bangunan penting seperti jembatan dan jalan raya. Kerusakan ini sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari warga. Banjir juga dapat mengancam keselamatan masyarakat di daerah rawan. Hal ini bisa terjadi secara langsung saat banjir menenggelamkan manusia.
atau secara tidak langsung melalui penyakit berbahaya yang menyebar pasca banjir. Saran, karena umumnya bahaya banjir dapat terjadi di mana saja dengan sedikit atau tanpa adanya peringatan, maka sangat penting bersiaga terhadap bencana alam untuk mengurangi resiko dampaknya. Melalui pendidikan masyarakat dapat dilakukan beberapa hal untuk mengurangi resiko bencana alam, sehingga masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan bencana tersebut agar diharapkan mampu mengurangi ancaman, dampak, serta mampu menyiapkan diri secara tepat apabila terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan diri, memperbaiki kerusakan yang terjadi agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri, serta berdaya tahan terhadap bencana. Apa kabarmu kini, ibu kota? Katanya banjir melanda, terkepun air menggenang, menyeret deras, melaju kencang. Katanya banjir meratakan semua, tanpa pandang bulu, baik si miskin atau si kaya, baik pengusaha maupun pekerja serabutan, semua dijadikan sama. Mereka duduk sama rata di tenda-tenda pengungsian, menunggu banjir surut. Ada yang bilang penyebabnya karena letak Jakarta di pinggir laut. Ada pula yang bilang karena banyaknya gedung beton dengan pondasi yang menghujam bumi, menyebabkan air sudah tidak mampu meresap ke dalam tanah. Semua itu mungkin benar adanya. Namun, saat sungai banjir, sampah bergulung-gulung terbawa arus, got yang tersumbat, sampah pun meluap ke jalan dan pemukiman warga. Sungai-sungai yang harusnya tempat terakhir air mengalir tertutupi sampah-sampah hasil produksi warga tidak bertanggung jawab, menjadikan tanggul tertutup, dan banjir pun tak lagi terhindarkan.